Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, pagi ini dipertemukan dan kemungkinan ada beberapa yang datang ke Murosalah ya. Ada beberapa bu? Ada nggak di sini? Ada. Bapak ada? Ya. Bersyukur ya, berarti Anda pahalanya 2 kali. Jadi sana jalan itu teh penghapus dosa ya. Ini bagus sekali bagi para pendosa, itu bagus banget. Jadi ya. Oke, Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian, seperti biasa kita awali dengan pembahasan pertanyaan dan saya harus mohon maaf karena ada beberapa yang SMS ke saya, Pak Am, saya udah masukin pertanyaan ke panitia, udah lama kok nggak dijawab. Begini, saya bisa memahami panitia itu kan menerima bukan 1-2 pertanyaan, banyak sekali, sehingga mungkin di skala prioritaskan yang relatif jarang dibahas ya. Waktu saya tanya, ibu bertanya tentang apa? Itu akekah cucu saya. Oh, dalam hati saya mau dijawab gitu. Bukan mau dijawab, maksudnya tidak dibahas karena akekah kan terlalu sering dibahas. Ya, akhirnya saya jawab aja pakai SMS. Gitu. Itu lagi sayanya lagi mau ya. Kalau lagi nggak mau mahnya. Kalau lagi nggak mau, bukan lagi nggak mau sih, lagi pas lagi nyantai gitu di mobil saya jawab. Tapi kalau pas lagi rari gitu, saya cuma bilang silakan baca buku saya ini gitu. Sekalian, bukan iklan sih, biar dia baca juga hal-hal lainnya. Jadi itu bisi di antara ibu bapak ada yang bertanya tapi sudah lama tidak dibahas atau bukan tidak dibahas, belum dibahas karena memang pertanyaan yang masuk begitu banyak. Ya Kang Aan, kita mulai. Baik, kita awali dengan bahas beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Pak Am, saya seorang ikhwan. Pada bulan Maret 2010, udah lama, saya melaksanakan saum pertengahan bulan bertepatan pada tanggal 18, 19, dan 20 Maret, yaitu hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Alhamdulillah saya saum di hari Jumat dan Sabtu, namun tepat pada hari Ahad ada undangan pernikahan. Dalam kondisi seperti itu, apa yang saya harus lakukan, pertimbangan apa yang harus saya ambil? Mohon penjelasannya. Oke, begini. Sebenarnya saum sunnah yang pertengahan bulan itu sifatnya bukan paket. Jadi maksudnya gini, Anda bisa saum 3 hari bagus, 13, 14, 15. Anda bisanya cuma 1 hari, cuma tanggal 14-nya saja, boleh. Oh, saya mah bisanya cuma 14, 15, it's okay, nggak apa-apa. Afdolnya 13, 14, 15 gitu. Mirip seperti saum Senin Kamis, dia itu bukan bersyarat. Kang, saum Senin atuh nyaeta Kamis nah henteu saya teh. Jadi seolah-olah dia saum Senin itu harus ada Kamis, saum Kamis itu harus ada Senin. Enggak juga sih, saya saum Senin, Kamisnya enggak. Ya, atau saya saum Kamis, Seninnya enggak, itu enggak masalah sih sebenarnya. Jadi saum Senin Kamis itu bukan bersyarat. Anda Seninnya saja boleh, Kamisnya saja boleh. Dua-duanya afdol. Anda saum 3 hari pada pertengahan bulan, cuma 1 hari saja tanggal 13 boleh. Cuma tanggal 15 saja boleh. 13, 14, 15 semuanya Anda lakukan afdol. Apalagi ini kaitannya dengan undangan. Sebenarnya kita boleh membatalkan saum kita untuk membangun silaturahmi dan untuk melakukan suatu ibadah yang lain. Contoh, saya lagi saum Senin, tiba-tiba kata teman saya, Teh Am, ke rumah yuk sekarang, habis di rumah aku ada syukuran gitu. Pas sampai sana sudah disediakan juga makan siang. Ya saya membatalkan diri karena menghargai teman saya. Saya dapat pahala menghargainya. Pahala Seninnya dapat nggak? Dapat. Makanya kalau mau ngundang saya, kalau bisa Senin atau Kamis.
supaya saya lagi saum. Jadi pahala saum dapat, ya, pahala tuang dapat. Karena makannya itu untuk silaturahmi. Kang Aan datang ke rumah saya hari Kamis, saya lagi berpuasa. Lalu saya bilang, Kang Aan, sok dileut atuh, sambil saya ngambil, ya. Nah, saya tuh membatalkan saum saya, menghormati tamu. Saya dapat pahala karena menghormati tamu. Dan Allah Maha tahu bahwa saya membatalkan diri bukan karena kelaparan. Kecuali kalau gini, ini kuat kieu, langsung nelpon An ke rumahan. Gitu. Pas An datang ayan gitu kan, sebenarnya saya pengen buka. Nah, itu Allah Maha tahu. Jadi dengan demikian teman-teman sekalian, kita diperbolehkan membatalkan saum sunnah untuk menghormati, menghargai atau untuk silaturahmi. Dengar ya, saum sunnah. Tadi kan 13, 14, 15 itu saum sunnah. Tapi kalau saum wajib nggak boleh. Ibu lagi saum qada, ya, membayar hutang. Kan lagi ibu-ibu mah selalu dalam Ramadan tuh ada kena menstruasi, ya. Ibu masih punya hutang 40 hari. Ti remaja keneh teu dibayar. Ya. Ya, nah satu saat ibu lagi saum qada bertepatan dengan hari Senin. Ya, jadi gini loh Bu, Pak, Anda boleh saum qada di hari dimana orang banyak puasa gitu loh. Misalnya gini, di rumah teh hampir semuanya kalau Senin teh puasa. Lalu ibu pikir, aku mah puasa tapi niatnya qada. Tapi di hari Senin itu boleh. Hanya karena niatnya beda. Kalau saum sunnah itu bisa dibatalkan untuk alasan yang saya tadi ceritakan, untuk silaturahmi, untuk menghormati orang, menghargai orang, kan gitu. Tapi kalau saum qada nggak boleh. Ya, ayo tuh Pak Am dimakan. Aduh Ibu, terima kasih, tapi sayanya lagi saum qada, lagi saum wajib, gitu. Jadi kalau saum wajib mah kita katakan, Ibu punten, saya tuh lagi saum wajib. Kalau saum sunnah mah saya batalkan. Ini saya masalahnya sedang saum wajib. Jadi saum wajib mah nggak boleh dibatalkan kecuali dengan dua hal, safar atau sakit. Itu saum wajib. Ya, aya nu teu kuat, ya, hoyong buka, langsung ka Cianjur. Safar, kan gitu. Langsung ya ayam goreng Cianjur kan gitu langsung. Kunaon dari kamu? Safar Pak. Gitu. Eta mah Allah Maha tahu mana safar sesungguhnya, mana safar-safaran. Kan gitu. Jadi intinya seperti itu ya, Kang Aan. Itu pertanyaan pertama sudah saya jawab, jadi nggak masalah Anda batalkan. Baik, pertanyaan selanjutnya, Pak Am, saya mau tanya, kalau kita sudah melaksanakan umroh terus melakukan perjalanan ke Tan'im untuk melakukan mikot lagi karena ingin umroh, boleh tidak? Rasul tidak mencontohkannya. Rasul itu menyuruh Aisyah ke Tan'im karena beliau belum umroh, dan beliau itu disuruh untuk mengambil ihram. Ya, kalau kita sudah umroh ke sana, ambil umroh lagi. Maaf, tanpa mengurangi rasa hormat saya, Rasul tidak mencontohkan. Sampai baca sejarah. Apa? Kalau belum tahu mah Allah Maha tahu. Nah, kalau belum tahu mah nggak apa-apa dah. Ya, Allah Maha tahu. Ya jalmi teh belum pernah ke MPI ya. Jadi gini. Kan kita harus jadi gini. Kalau ibadah, ukuran benarnya itu bukan baik menurut kita. Awas, hati-hati itu. Jadi kan benar dan salah itu ada paradigmanya, ada ukurannya. Ya, benar dalam ilmu matematik, ya, berbeda dengan benar dalam ilmu sosial. Benar dalam ilmu eksak, ya, beda takaran benarnya dalam filsafat. Kalau benar dalam ilmu eksak itu empirik, 2 tambah 2 sabaraha? Udah, dimanapun opat. Tapi kalau benar dalam filsafat beda. Kalau saya tanya, apa hakikat hidup? Apa hakikat hidup? Anda jawab, boleh jadi benar menurut Anda.
Anda jawab benar menurut Anda, Kang Aan jawab benar menurut Kang Aan, saya jawab benar menurut saya. Nanti dari semua itu dilihat mana yang paling logis, mana yang paling bisa dipertanggungjawabkan secara logika. Itu yang paling benar. Gitu. Itu dunia filsafat, ya. Dunia dunia eksak, ya. Itu benarnya jelas terukur. Gitu. Kenapa pesawat kan ada yang beratnya 5 ton, 7 ton, 10 ton. Kenapa bisa terbang? Ada mesinnya. Kenapa, Bu? Kenapa, Pak? Ada baling-balingnya. Sekarang ada pesawat yang nggak ada baling-balingnya. Itu yang ada baling-balingnya mah yang Nobita. Kenapa pesawat jet itu? Itu ada yang 5 ton, 10 ton. Sukhoi itu kan beratnya 10 ton katanya. Terbang. Kenapa? Ya dasarnya dasarnya dari ilmu matematika. Basicnya tuh dari ilmu matematik, bisa begitu. Makanya wajar kalau dikatakan basic ilmu fisika itu ya matematik. Gitu. Bisa terbang, ini matematik gitu. Kenapa ini kok teruntuh tuh besi wungkul? Enggak bruk gitu. Ya. Intinya karena ada unsur ilmu matematikanya di sini. Iya enggak? Nah, oke. Saya ingin menjawab nilai kebenaran sih, tapi sok pengen nunjukin kebenaran teh macam-macam. Nah, kalau itu kebenaran sains yang tadi saya katakan struktur begini kok nggak bisa runtuh pesawat, kok bisa terbang, itu kebenaran sains. Gitu. Terus ada lagi kebenaran filsafat. Kalau kebenaran sains itu ukurannya jelas. Kalau kebenaran filsafat itu relatif. Nah, ada lagi kebenaran absolut. Nah, kalau agama itu kebenaran absolut. Karena ukuran benarnya firman Allah dan hadis Rasul, sabda Rasul. Itu kalau orang Islam. Orang Kristen beda lagi. Orang Hindu beda lagi. Orang Islam mengatakan kriteria benar yang absolut itu apa yang dikatakan Quran, apa yang dicontohkan Rasul. Nah, tadi ada pertanyaan, udah umroh, terus ambil lagi ke Tanim, umroh lagi, ambil lagi ke Ja'rona, terus umroh lagi. Oke, benar apa salah? Lihat saja yang Rasul lakukan. Rasulullah itu ketika datang ke Mekah dari Madinah, beliau datang, tawaf, sa'i, tahallul, finish, selesai. Beliau nggak kemudian umroh lagi, nggak ada dalilnya, ya. Yang ada dalilnya apa kata Nabi? Sering-seringlah kamu setiap kali masuk masjid tawaf, setiap kali masuk masjid tawaf. Maksudnya Masjidil Haram bukan masjid dia. Tawaf kan gitu. Nya bisi gitu ya, asup ke dia puter. Gitu. Maksudnya Masjidil Haram. Makanya tahiyatul masjid, Masjidil Haram itu adalah tawaf. Jadi bagi rekan-rekan yang mau berumroh, yang harus Anda perbanyak tuh bukan umroh berulang-ulang. Karena Rasul itu umrohnya cuma sekali. Sekali pergi dari Madinah, sekali umroh sudah. Beliau balik lagi ke Madinah. Nanti umroh lagi. Jadi kita boleh berulang-ulang teh kalau pulang dulu. Maret saya ke sana, tawaf, sa'i, tahallul, balik lagi ke Indonesia. Oke? April saya berangkat lagi ke sana, tawaf, umroh, ya. Nah, balik lagi. Sekarang saya udah ada di negeri saya sendiri. Mohon doa nanti hari Selasa saya take off lagi, berangkat lagi, ya. Insya Allah tanggal 15 hari Selasa saya berangkat lagi. Makanya untuk MPI minggu depan siapa yang isi? Oh ya, ada yang ustadz yang lain yang akan mengisi, tempatnya di sini, ya. Nah, saya Mei ini kesana lagi, tawaf, sa'i dan umroh lagi karena saya udah pulang lagi ke negeri saya gitu loh. Tapi ketika saya di sana sekali umroh mah. Nah, ketika saya ke masjid, selama saya merasa sehat, kemudian situasi di masjid juga memungkinkan, ya saya tawaf gitu. Dan kata Nabi, setiap langkah yang kamu ayunkan saat tawaf
itu menjadi penghapus bagi dosa. Dan setiap langkah yang kamu ayunkan dalam tawaf itu menjadi langkah-langkah yang menghantarkan doa-doa kita kepada Allah. Makanya yang harus diperbanyak teh tawaf sunnah. Nah kalau tawaf sunnah tanpa sa'i, tawaf aja 7 putaran sudah aja. Boleh pakai sholat di maqam Ibrahim, itu sholat mutlak. Jadi 7 putaran sholat di maqam Ibrahim sudah. Ya, nanti udah selesai sholat misalnya atau habis sarapan ke masjid lagi. Sebelum sholat duha tawaf lagi, sholat di maqam Ibrahim gitu. Terus habis itu sholat duha bisa, atau sholat duha dulu baru tawaf boleh. Mana aja yang paling memungkinkan gitu. Hanya jangan berharap umroh sekarang ini ada istilah kosong, nggak ada. Karena dari mulai Februari sampai nanti haji Masjidil Haram penuh terus, ya. Karena kuota seluruh dunia sekarang rata-rata antri. Anda pikir yang kuotanya antri cuma Indonesia? Bukan, seluruh dunia, ya, seluruh dunia. Makanya untuk melepas kerinduan ibadah haji adalah dengan umroh. Dan saya sarankan bagi Anda yang sudah berhaji, tidak perlu berhaji berulang-ulang, kecuali Anda jadi pembimbing, beda lagi tuh. Sebelum dikritik, kecuali Anda sebagai pembimbing atau Anda nemanin istri, ya. Pak Am kan sudah waktu itu si bapak itu nemenin istri, ini mah istri yang baru, istri yang lama meninggal. Kan istri yang lamanya meninggal, sekarang dia berangkat lagi untuk menemani istri baru gitu. Jadi itu boleh. Tapi kalau cuma aku 5 tahun lalu udah haji pengen lebih mantep, jangan. Anda sudah mengambil hak orang lain. Ini antriannya lama sekali, sekarang tuh bisa 7 tahun. Bahkan di Sulawesi sudah 10 tahun, di Kalimantan sudah 10 tahun gitu ya. Pas daftar usianya 73 tahun. Makanya pemerintah, saya setuju dengan pemerintah, nanti kalau ada kuota tambahan, yang akan didahulukan adalah yang umurnya sudah lansia. Jadi umurnya jadi nanti ada kuota tambahan, biasanya akhir-akhir itu ada kuota tambahan misalnya sekitar 2.000 atau 3.000. Nah itu yang akan didahulukan yang usianya sudah di atas 65 gitu. Nah biasanya yang mudanya ikut karena harus menemani. Misalnya ibu bapaknya udah usia 70 berangkat. Nah yang daftar itu dengan anaknya kan. Nah anaknya bakal kebawa juga. Makanya jangan heran ada orang yang Pak Am tetangga saya baru daftar tahun kemarin, sekarang bisa berangkat, usianya berapa? 73, tapi sareng putrana, putrana teh nemenin, ya, nemenin. Ada kasus begitu. Ya, itu Kang Aan. Lanjut satu lagi. Baik, selanjutnya Pak Am, saya bertanya-tanya pada diri saya sendiri, apakah saya salah atau tidak? Begini, saya kalau ketemu pengamen atau orang-orang yang minta-minta ataupun yang minta sumbangan yang gak jelas, saya rasanya enggan untuk ngasih. Padahal jika ketemu dengan orang yang cacat atau sangat sepuh, tapi mereka tetap berusaha untuk bekerja dan tidak meminta-minta, saya justru terenyuh dan tanpa pikir panjang segera mengeluarkan uang untuk sedekah. Apalagi ke lembaga yang seperti Percikan Iman, saya tidak segan-segan mengeluarkan uang untuk infak ataupun wakaf. Yang jadi pertanyaan, ada yang salah nggak dengan sikap saya ini? Mohon penjelasannya. Tidak ada sih, nggak ada yang salah. Karena kita memberi itu harus mendidik, ya. Memang saya juga lebih cenderung gitu sih, kalau misalnya ada orang udah sepuh masih jualan gitu ya, atau masih bawa beca padahal usia yang sebenarnya tidak layak. Nah, emang kita lebih bagus memberi yang kelihatan dia mau bekerja, ya. Jadi kalau misalnya orang ngamen gitu, sebenarnya dari sekian yang ngamen tuh ada yang benar, bahwa orang tuanya nggak mampu, dia untuk sekolah tuh harus ngamen. Dari 100 tuh ada sih 2-3 yang benar gitu loh. Tapi masalahnya kalau kita memberi itu kan membuat mereka menjadi tidak terdidik gitu. Jadi kita memberi itu harus ada unsur mendidik. Pernah ada orang yang datang kepada Rasul, dia minta bantuan, kan oleh Rasul tidak dibantu. Oleh Rasul dikasih kapak.
Kata Nabi, kamu cari itu ya pohon-pohon, apa namanya tuh, bukan pohon kalau di sana mah, kalau di Madinah itu ini Pak Bu, kayak pohon kurma yang sudah tidak berbuah lagi, jadi sudah terlalu tua. Nah itu ditebang, nanti si kayunya itu bisa dijual. Kata Rasul, saya lihat badan kamu masih kuat, saya lihat kamu masih muda, kamu gak layak dapat bantuan. Lalu Nabi memberikan kapak, kata Nabi, coba tuh jual pelepah apa pohon-pohon kurma yang sudah tidak berbuah itu, gitu. Lalu orang itu melakukannya dan dia katakan, ya Rasulullah, saya sudah bisa membeli kapak ini. Lalu saya kembalikan kapak ini kepada engkau, karena Rasul mengatakan aku pinjamkan. Tapi begitu tahu orang itu ternyata melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, Nabi kemudian memberikannya. Jadi artinya gini, kalau Anda memberi kemudian membuat orang itu jadi tidak terdidik, ya Anda boleh hentikan pemberian itu, gitu. Jadi ada pemberian yang memang diniatkan juga unsur mendidik, harus ada. Nah sekarang Anda memberi itu kepada orang yang lebih proporsional untuk bisa menerima bantuan, yaitu bagus. Jadi tidak ada yang salah dengan Anda sebenarnya. Prinsipnya tidak ada yang salah. Tapi saudara-saudara kita yang di pinggir jalan, yang ngamen, ya, anak-anak yang belum waktunya mencari nafkah itu mencari nafkah, sebenarnya yang paling bertanggung jawab ya, di akhirat nanti dimintai pertanggungjawaban jawab itu ya para pengelola negara, bupati, wali kota dan seluruh jajarannya, gubernur juga, menteri, presiden, gitu. Iya loh Pak. Kata Umar bin Khattab ketika diangkat jadi khalifah, demi Allah, sekiranya ada kuda yang terpleset di jalan sampai terjatuh, Umar akan ditanya di akhirat nanti. Ya. Kabayang tuh tah, Bandung eta bisa jadi off road tuh. Kebayang tuh. Jadi gini, kata Umar nih, demi Allah, ya, sekiranya ada kuda yang terpeleset di jalan karena berlubang, ada unta yang terpeleset terjatuh karena terjerembab ke lubang, Umar akan ditanya di akhirat. Berarti apa? Bahwa fasilitas jalan, lingkungan, tete yang akan dimintai pertanggungjawaban jawab teh para orang yang ingin jadi gitu loh, ingin jadi pejabat publik. Nah itu berarti dia mempertaruhkan dirinya untuk dimintai pertanggungjawaban jawab semuanya itu. Jadi nanti nih jalan-jalan yang berlubang ya, bisi suami ibu pejabat gitu kasih tahu, ayah kata Pak Aamnya itu jalan-jalan berlubang teh tahu nggak, ayah teh dimintai pertanggungjawaban jawab gitu. Itu seluruh jajarannya ya, seluruh, termasuk kontraktornya. Oh itu iya. Dan Anda tahu kalau kita berbohong, saya berbohong ke siapa? Ke Aan. Siapa yang rugi? Dia satu orang. Ya. Saya berbohong ke dia aja. Tapi kalau saya ngebohongin proyek, itu saya ngebohong kepada ribuan orang, bahkan jutaan orang. Sekarang ini, jalan yang ini, ya. Saya mengajukan di aspalnya 7 cm. Dengan kualitas aspal nomor 1. Aspal kan ada kualitasnya. Aya aspal nu juga lem atau dipasangkan hujan abis besok teh nggak ada kan gitu. Ya eta mah aspal tina lem ya, gitu. Lem nage lem nomor sabaraha. Bagusan lem ya jigana lem kertas ditempelkeun di jalan gitu. Kan aspal teh ada kualitas nomor 1, 2. Saya mengajukan proposal sama Anda sebagai pejabat, oke? Proposal, gitu. Lalu di situ ada spesifikasi penebalan jalan 7 cm, kualitas segini, pengerjaan segini, biaya segini, oke? Ternyata karena saya harus ngasih itu, ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, saya tetap kerjakan, tapi tidak 7 cm, 6 cm. Bukan aspal nomor 1, tapi aspal nomor 2. Anda tahu, saya kontraktor ini berbohong bukan kepada satu orang, kepada setiap orang yang lewat di jalan itu. Kebayang tuh.
Itu. Kenaon ngaharulang kieu? Terharu ya? Terharu ya. Oke. Ya kebayang. Ya. Jadi bisa dibayangkan kata Umar bin Khattab, sekiranya ada jalan yang berlubang dan ada kendaraan yang terjerembab di situ, Umar akan dimintai pertanggungan jawab. Jadi banyaknya pengamen, kemiskinan makin mencolok, banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah, ya. Pengangguran makin merebak, ya. Itu tuh sebenarnya yang paling bertanggung jawab ya para pengelola, gitu. Jadi ada mismanagement, gitu. Itu makanya teman-teman yang masih muda-muda nanti kalau Anda jadi pejabat, kalau Anda jadi pengusaha, kalau Anda jadi apapun lah, memang harus ada punya komitmen terhadap kebenaran. Harus ada komitmen. Sebab bangsa ini memang saya pernah sampaikan, akan benar itu nampaknya hanya dengan kuasa Allah. Karena sudah benar-benar sangat sangat. Jadi yang namanya korupsi, KKN segala macam udah jadi sistem gitu. Anda kira yang sekarang dibongkar itu yang besar-besar, itu yang abal-abal, yang ece-ece aja. Nah kalau dengar asli nama mengerikan juga gitu, ya. Nah oleh sebab itu tugas kita adalah bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi, minimal kita mulai dari diri kita. Bagaimana kita membangun segala sesuatu itu dengan nilai-nilai kebaikan, ya. Rekan-rekan yang masih kuliah, adik-adik yang masih kuliah yang benar. Karena masa depan itu butuh orang-orang yang cerdas, butuh pemimpin-pemimpin yang cerdas dan jujur, ya, gitu. Itu, ya saya bisanya cuma beginilah, gitu. Maka setiap orang harus berjuang bagaimana bersaham. Nah, termasuk saya senang sekali kalau ada pengamen, terus ada rumah singgah, ya. Nah, terus kita di Yayasan Percikan Iman, dari dana zakat infak yang dititipkan oleh ibu bapak, kita meringankan sejumlah orang dengan cara bekerja sama dengan dokter, bekerja sama dengan klinik kesehatan. Jadi orang datang ke dokter spesialis, dia tidak perlu mikir bayar biaya dokter, dia sudah tidak perlu mikir biaya obat. Karena apotek itu udah kerjasama sama kita. Datang ke seorang dokter, dia dikasih resep, datang ke apotek, dia udah bawa obat. Urusan yang bayarinnya biar kita. Nah, karena mohon maaf ada kejadian sakit tifus, dikasih uang, ya gitu. Itu dipeserkan obat, nyamaot atuh. Nah, jadi acuna ieu teh aya artos nanti Percikan Iman 1 juta kangge berobat. Tapi cenah pun anak hayang sapeda, geserkan sapeda. Tapi kalau misalnya dia sakit, datang ke dokter, ya, dia bawa kartu adalah kartu kesehatan. Sebenarnya ini kan pekerjaannya bukan pekerjaan yayasan, tahu? Itu pekerjaan Depkes, Departemen Kesehatan yang seluruh jajarannya. Tapi kenapa kita lakukan itu? Kita mau berusaha melakukan sesuatu walaupun kecil, tapi ada sesuatu yang kita perbuat. Itu sih sebenarnya, ya. Udah pengen nama seluruh bangsa Indonesia dikitukan. Nah. Jadi negeri kayak Indonesia ini sebenarnya pemerintah harus mengasuransikan seluruh warga negaranya asuransi kesehatan. Harus. Jadi kalau ada orang miskin datang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, itu sebenarnya cukup dengan dia punya KTP yang menunjukkan warga negara. Jadi teu kudu aya kartu askes, kartu miskin. Begitu dia punya KTP, dia diasuransikan kesehatannya sampai penyakit termahal sekalipun. Nah, harusnya sebuah negara tuh begitu. Saya, ya kan, sakit nih, datang ke rumah sakit pemerintah, sakit, tinggal lihat KTP-nya, sudah gratis. Nanti asuransi yang membayarnya, gitu. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita memang kudu cerdas ya. Jadi gimana tuh mencari solusinya? Iya tuh. Daripada duit triliunan dibikin wisma, sok
sekian triliun Wisma ini, sekian triliun ini. Hari rakyatnya sampai aduh tetega. Saya mah kadang-kadang kalau nonton TV teh akhirnya bukan dipindahin teh bukan nggak mau nonton, tetega. Sebab saya nggak bisa nolong, ya. Gitu. Pan harusnya selama dia itu warga negara, datang kemanapun dia sudah dijamin asuransi kesehatannya. Jadi hal yang paling mendasar dua. Satu, kesehatan harus gratis dengan diasuransikan. Yang kedua, pendidikan itu harus murah. Sekarang maaf, mana ada orang miskin bisa jadi dokter? Gak bisa. Saya katakan gitu. Di swasta saja kedokteran termurah itu 150 juta. Duit di mana? Makanya kalau orang miskin nggak akan ada yang jadi dokter sekarang. Ya. Yang bisa sekolah setahun 150 juta hanya orang-orang kaya. Ya. Orang miskin tuh sekarang nggak ada yang bisa jadi dokter. Sekarang sekolah di negeri, kalau di kedokteran berapa biayanya? Kalau dia biaya sendiri. Yang swasta setahu saya paling murah tuh 150 juta, paling murah ya. Gitu, kedokteran. Gitu. Nah, jadi dengan demikian pendidikan di Indonesia tidak berpihak ke orang-orang lemah. Makanya ya, orang-orang lemah, keluarga miskin itu anaknya pendidikannya ya seadanya. Sementara orang-orang kaya ya jelas, karena kan dia bisa bayar 200 juta, 300 juta untuk di fakultas kedokteran. Begitu. Nah, udah 2 minggu ini sok aya nu mancing pertanyaan-pertanyaan nu kieu ya, lanjut. Jadi intinya, saudara-saudara, ya, suatu bangsa itu akan makmur. Satu, pendidikan harus murah. Karena itu hak warga negara. Negara itu memberikan sekolah murah, bahkan gratis. Yang kedua, seluruh warga negara punya hak untuk berobat secara gratis. Itu kudu dipikirin gimana solusinya. Itu. Ya lanjutlah. Mungkin kalau saya berpikirnya lebih ke yang futuristik, bukan gimana saya jadi wali kota gitu, cetek lah itu mah. Gimana saya jadi bupati, cetek. Gimana saya jadi gubernur, nggak kepikir oleh saya. Saya berpikirnya gimana bangsa ini bisa menjadi bangsa yang, kebayang nggak sih indahnya ketika dari mulai orang miskin kayak apapun datang ke rumah sakit, dia tidak ulang gitu. Ya Allah, 30.000 obatnya, 30.000 itu gede begitu ya Allah. Kan kebayang. Tapi kalau datang periksa, datang lagi ke apotek, bawa obat langsung, nggak usah mikir maya, kan udah dibayar ku asuransi. Gitu. Jadi biaya-biaya kita itu banyak untuk hal yang menurut saya mah bukan posnya, gitu. Justru yang harus posnya nggak dapet. Nyatu tetep dah kudu bagi-bagi budgeting ini, anggaran negara tuh. Ya lanjut. Satu lagi lah, untuk cooling down ya. Baik, satu lagi barangkali. Pak Am, saya bingung soal istri saya yang tidak pernah rukun sama ibu kandungnya sendiri. Gimana? Saya sedang bingung soal istri saya yang tidak pernah rukun sama ibu kandungnya sendiri. Nggak pernah apa? Rukun. Oh rukun, suwean teh lutut ya. Anda tong yang serikeun da teu jelas ka dia mah. Ya Anda jelas kan, ke saya mah nggak jelas. Ya. Nggak pernah rukun. Istri saya yang tidak pernah rukun dengan ibu kandungnya sendiri. Padahal saya sudah sering sekali menyuruh istri saya untuk mengalah, tapi istri saya masih saja begitu. Bagaimana cara yang tepat untuk menyadarkan istri saya untuk lebih menghormati orang tua, terutama ibu? Mohon penjelasannya. Begini, saya kalau ditanya seperti itu, sering berpikir keras, karena kalau kita tidak hormat sama ibu, ya, bapak, ibu, kan Allah tuh melaknat. Ciri orang yang dilaknat itu, dia tidak bisa lepas dari perbuatan salahnya. Saya ulangi sekali lagi, aya nu ting harulang kieu. Kia. Dosa kepada ibu terutama, ya, saya ingin ingatkan, ada dua dosa yang sebelum mati azabnya sama Allah ditunjukkan.
Ada 2 dosa. Yang sebelum mati, sebelum orang yang melakukan dosanya mati, ditampakkan azabnya. 1, ya, orang yang menyekutukan Allah, yang dalam hidupnya selalu melibatkan dunia mistik. Hidupnya misalnya gini, mau nikahan hanya ke dukun, mau buka usaha hanya ke dukun, ya, dari ibu bapak mau ayal gitu mah. Kan rata-rata dulu pernah kan, sekarang udah insaf. Sekarang alhamdulillah udah insaf ya. 3 tahun lalu mah kan masih parah pisan. Tapi dah dengan waktu mah, dengan perjalanan waktu, saya lihatlah cuma tinggal tiluan deh itu gitu. Nah, jadi opatan jadi 7. Jadi ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, orang yang pernah belajar ilmu mistik, pokoknya yang berkaitan dengan mistik, percaya ke saya, lihat mau meninggalnya, ada aja azab itu ditunjukkan. Kalau dia belum taubat ya. Kalau udah taubat mah enggak, kayak anda kan udah taubat nih ya, enggak apa-apa, cuma 7 handai itu ini dia tilu, dia opat lah. Nah, tinggal 7-an ya, belum insaf ya, tapi sisanya alhamdulillah 90% udah insaf. Misalnya gini ya. Jadi kalau mau meninggalnya itu syakaratnya susah. Jadi orang kalau suka ke dukun, suka konsul ke dukun, percaya ke hal-hal mistik, percaya ada isim gitu ya, di dompet nanti aya we isim gitu. Isim teh jimatnya kan gitu. Bu, cek suami ibu bisi aya dina dompet nanti. Ibu mangecek teh kartu kredit teh bisi ada jimat-jimat. Nah, kalau ada jimat atau misalnya dilihat di lemari itu aneh, ada kertas disimpan di situ, di bantal disimpan apa gitu. Kalau ini biasanya ibu ya, walaupun ibu nggak percaya, kasihan suami ibu bisa begitu. Nah, yang begitu, yang suka percaya kayak gitu, sakaratnya susah. Sakaratnya susah. Saya, tapi nggak tahu sekarang udah meninggal atau tidak ya, di kampung saya, ya, di suatu tempat yang sangat indah sekali. Gitu. Nah, ada sok sirik wae. Nah, bagi saya kan kampung saya paling indah gitu ya. Ya, gitu. Nah, ibu saya bilang, senanya da ibu-ibu teh atuh sok cenah mama meni ngeri lihat nanti cenah gitu kan. Naon mah? Iya. Disebut ada orang usianya teh udah hampir 100 tahun, tapi teu maot-maot. Tara makan cenah, minum sedikit, tapi sekalinya makan ayam bakakak, tahu ayam bakar itu satu teh habis. Terus gitu dimakan. Jadi bukan maaf kalau orang udah usia sepuh kan sebenarnya giginya juga udah nggak kuat. Ya. Terus katanya kalau duduk teh cenah tulangnya teh udah kelihatan. Jadi si kulitnya teh coplok, Bu. Kebayang nggak? Teu maot-maot. Nya cenah kan baheula eta teh dukun didinya. Jadi dukun, jadi suka orang teh pada nanya gitu. Jadi cenah dulu mah cenah pejabat teh banyak yang ke situ. Matak jalan lagi saya cenah da pejabat seanu kadinya. Aya menteri ieu menteri itu jeung disebut menteri-menteriana. Menteri ieu menteri itu. Da cenah dulu teh terus katanya kalau Pak Harto mau memilih menteri, itu teh cenah jalan teh menis pinuh gitu. Jadi itu teh tempat orang nanya. Nah, sekarang tuh cenah masalahnya udah pikun, terus mun makan teh aneh. Jadi makannya jarang, tapi sekali makan tuh ayam terus digini aja gitu, kayak bukan dia aja. Tapi udah gitu tidur lagi gitu. Jadi azab yang Allah akan tampakkan, pertama orang yang menyekutukannya. Yang kedua, azab yang ditampakkan oleh Allah sebelum mati itu durhaka sama orang tua, terutama ibu. Ya. Mata kalau masih punya ibu mah kita teh kudu banyak mengalah lah gitu. Dan memang orang mah kalau makin berumur sok makin kan pelupa, eta teh cenderung sok dianggap cerewet. Kan pelupa teh. Kadenya oleh-oleh anu ti Singapura keur si bibi teh dibungkus. Mohon atos mah. Pisahkeun nya, atos dipisahkeun. Teh jam 8. Jam 10 nelpon deui. Kade. Oleh-oleh nu keur si bibi nu ti Singapura teh terus dipisahkeun, atos.
Jam 12 teh nelpon deui, "Am kade." Oleh-oleh kersi bibi ke mohon atos. Jadi dia merasa belum ngontak gitu. Nah, kadang-kadang orang nggak sabar. Emak teh tos 8 kali nelpon teh. Nah, kan ini makanya kalau kita orang tua punya orang tua yang sudah sepuh, kitanya kudu mengalah. Kalaupun dia suka mengulang-ulang, itu merasa dia teh belum ngomong. Bener nggak maksud saya? Ngerti nggak ya? Jadi dia tuh mengulang-ulang, dia merasa belum apa? Belum ngomong. Aam teh asa can diingetan, eta oleh-oleh teh telepon. Mohon dalam hati teh pasti nanya oleh-oleh kan. Nah, bener. Hari oleh-oleh kersi bibi mohon atas terus dipisah. Sabaraha bungkus mohon kan aya 3 mohon atas. Asar bisi poho dalam hati teh pasti nanya oleh-oleh. Bener gitu. Kan gitu. Ya tuh orang kalau udah makin bertambah usia tuh pelupa. Kitanya Anda tong seserian istighfar. Ini yang muda-muda teh kalah kaki ya Pak, kieu ibu saya cuma gitu. Kan gitu. Dari nyoleknya teh ibu saya. Sebenarnya sih orang udah sepuh begitu. Gitu. Makanya katanya di dalam Al-Qur'an wahfid lahuma janahadzuli minar rahmah. Kalau salah satu atau keduanya, kalau salah seorang di antara orang tuamu atau dua-duanya, kan boleh jadi ibu kita masih muda, ayah kita udah tua banget. Atau ibu kita udah tua banget, ayah kita masih muda. Gitu kan ayah yang lama meninggal. Nah, kan gitu. Misal. Nah, makanya Quran mengatakan jika salah satu atau kedua-duanya dari orang tua itu sudah makin tua, wahfid lahuma janahadzuli minar rahmah. Kamu harus lebih rendah diri dalam menyayangi mereka. Maksudnya lebih mengalah lagi, lebih sabar lagi. Gitu. Jadi kita kalau ngadepin orang tua kita, jangan berpikir seperti pikiran kita, tapi berpikir seperti berpikiran beliau supaya nyaman gitu. Yang kata kita mah sepele, bagi beliau mah penting gitu. Ya. Bila perlu begitu, assalamualaikum mohon atas disiapkan lain ngomong eta cenah gitu. Lain ngomong eta suka teh ngomong eta kan. Nah, mohon atas disiapkan lain ngomong eta ngomong itu kan dia balik deui kan eta kumaha oleh-oleh teh Oke, jadi nah akang-akang teteh-teteh dan saya sendiri, saya ingin mengingatkan diri saya dan Anda semua, memang kita harus semakin lebih rendah diri, rendah hati, merendahkan segala egoisme kita di depan orang tua kita. Karena katanya azab yang Allah akan tampakkan adalah durhaka kepada orang tua. Dan salah satunya syakaratul mautnya susah. Itu yang seperti dialami oleh siapa? Ada sahabat Rasul yang soleh itu siapa? Alqomah. Alqomah teh orang soleh. Dibanding dengan Anda mah jauh pisan. Ya dibanding dengan saya, Alqomah mah ikut jihad dengan Rasul, ikut hijrah dengan Rasul. Itu Alqomah. Tapi suatu saat ibunya pernah tersinggung sama dia. Alqomah kan syakaratnya susah. Sampai ibunya memaafkan, baru gitu. Jadi dengan demikian, dengar ya, itu level sahabat Rasul. Level sahabat Rasul. Pernah hijrah dengan Rasul, pernah jihad dengan Rasul. Tapi begitu, dan Alqomah ini orang soleh, tapi sebagai manusia mungkin ada. Jadi gini, Alqomah itu orang yang berbakti banget sama orang tuanya. Satu saat dia pulang dari, kan rumahnya itu berdekatan. Ini rumah Alqomah, ini rumah ibunya berhadapan. Alqomah baru pulang dari luar kota ceritanya, bawa sesuatu. Begitu datang langsung disambut oleh anaknya masih kecil gitu. Jadi Alqomah tuh lupa tidak memberikan dulu ke ibunya gitu. Maksudnya tidak apa ya? Ya pokoknya ibunya tersinggung aja bahwa
ternyata Alqamah sekarang sudah melupakan saya gitu. Padahal Alqamah tidak bermaksud melupakan ibunya. Coba bayangkan. Hilaf segitu. Iya, maksud saya itu jangan dianggap sepele itu. Ya. Ya kalau kita jadi orang tua, kan setiap orang tua tuh punya kualitas beda-beda. Ada yang pemaaf, ada yang arif. Mungkin ibu-ibu di sini makan jiwa maafnya sangat luas. Ya, mungkin ya, mungkin. Nah, iya saya bilang mungkin jiwa maafnya. Kan saya tidak tahu aslinya. Ya Allah. Mudah-mudahan, oke? Nah, amin ya. Mudah-mudahan jiwa maafnya. Makanya Bu, jiwa maaf kita tuh harus lebih luas dari murka kita. Jiwa maaf kita tuh udah harus luas gitu kan. Bisi murka kita itu menyebabkan murka kita ke anak, menyebabkan murka Allah turun sama anak kita. Makanya kudu kata orang Garut mah kudu gede hampura. Apa gede hampura? Besar pemaaf ya. Jadi jiwa maafnya harus besar gitu dah. Nah, tapi masalahnya setiap orang kan beda-beda. Nah, kebetulan Alqamah itu punya ibu yang jiwa maafnya tidak luas. Rada pendendam dikit. Bukan dikit, banyak meren. Nah, jadi keun antep cenah. Aku tersinggung gitu. Tapi akhirnya ibunya memaafkan. Begitu ibunya memaafkan, meninggal. Oleh sebab itu, ya, kalau istri Anda sampai sekarang tetap suka tidak menghormati orang tua, tetap sering nyakitin orang tua, yang saya ngeri, nasihat apapun nggak masuk sama dia karena laknat Allah keburu turun. Paham maksud saya? Jadi dinasehatanku sasahawaege nggak masuk karena laknat Allah udah keturun ke dia gitu. Itu yang saya khawatirkan sih sebenarnya. Jadi kalau Allah sudah melaknat kan jadi susah, ya. Mau dinasehati oleh apapun, oleh siapapun gitu. Nah oleh karena itu paling orang tuanya harus punya jiwa maaf yang luas, dan kita semua ini harus selalu rendah hati untuk kalau ketemu orang tua teh, mama maafin aku ya, bisa ada ucapan perilaku. Iya neng lebaran malila kene. Kan gitu. Kan kata anak, kata ibu teh ya kan, ma hapuntennya sok taledon teu amda jauh kene ka lebaran mah kan ke lebaran. Gitu. Tapi intinya kalau kita ketemu orang tua itu selalu kita katakan maaf. Nah, dengar para suami. Halo, dengar para suami. Dengar. Kalau kita punya istri, ya, jangan suka dihalangi atau dipersulit ketika istri kita mau berbuat kebaikan kepada orang tuanya, supaya rumah tangga kita berkah. Maaf kan ada suami yang kalau istrinya mau minta izin ke mamahnya teh sok jadi ngizinin tapi wajahnya teh jika terido. Aya di dia 8 orang. Bahkan kita teh dengar ya, kalau rumah ya maksud saya biar berkah. Mah, asa minggu kemarin mama nggak nengok itu ibu, misalnya manggilnya ibu. Kenapa? Tengok atuh, orang tua teh mumpung aya sok bapak teh kudu support gitu. Bawa oleh-oleh naon atuh gitu. Bapak kan kemarin baru pulang dari Eropa tuh, kasih ke mama. Terus euro ge masih aya keneh ya. Keluarkan euro. Bawa untuk ibu ya. Ari papa aduh capek pisan ya bobo heulanya. Kalaupun nggak bisa ikut, Pak, dengar ya. Minimal support. Ini yang parah. Istri bapak mau nengok ibu nate dihalangan ku bapak tuh. Tahu nggak? Nanti nggak berkah. Nanti nggak berkah. Ibu-ibu, halo. Kalau suami ibu, nah, mau nengok ibunya, support. Mah, minggu ini mau nengok ke emaknya. Iya, ayo ayah. Tapi mama kayaknya nggak ikut, ada undangan sok ayah. Minimal support, minimal. Mah, orang kak emak yuk. Mak deui. Ek nyusu naon? Emak deui atuh. Bu, jangan gitu, support. Jadi kebayang nggak kalau suami istri saling mengingatkan pasangannya?
Jadi gini Pak, idealnya nih, kita kalau bicara ideal mah kan seneng ya, menyenangkan walaupun susah melakukannya. Ketika istri saya udah lama nggak nengok ibunya, saya yang ngingetin, di cross gitu, cross. Ketika saya in the name of kesibukan, atas nama kesibukan, udah lama nggak nengok emak, istri saya yang harus ngingetin, papa teh udah 2 bulan tahu nggak, tuh kak emak, ya, duh riweuh, entong paksakeun, mempeng emak masih aya, kuduna istri saya teh gitu. Jadi yang bagus tuh di cross, gitu. Nah itu berkah nanti. Biasanya rumah tangga itu kalau salah satunya suka menghalangi bertemu dengan orang tua, apalagi jadi bahan, kan ada yang jadi bahan berantem gitu. Jadi kalau udah bilang mau ke mama jadi bahan berantem gitu. Yang paling parah Anda menyengaja mempersulit. Tiap kali ayah mau ke mama yuk, mau ke mama naon, kan kita mau jalan sama anak-anak gitu. Jadi tiap kali mau pergi dihalangi dengan cara jalan sama anak-anak. Harusnya kan, mau ke mama yuk, hayu sekalian bawa anak-anak yuk, dengan papa juga ikut. Kudu nama gitu. Ulah iman, ke si mama, kan anak-anak mau ke BSN. Jadi, tahu kenapa pada diem gini? Terharu ya. Nah, maksudnya introspeksi diri lah. Bukan kadang-kadang dalam rumah tangga suka ada gitu nggak Pak? Ya, halo Pak. Yang belum rumah tangga jangan jawab. Ada nggak? Ada saat dimana suka, kalau yang di sini makin saroleh, ya tapi mungkin teman Anda lah gitu ya. Ibu, ada nggak gitu tuh? Tuh, lebih jujur ibu-ibu ya. Ibu-ibu menikah ada. Jadi kalau mau nengok ibu nanti suka ada perselit atau mau nengok, nah itu jangan. Justru mari kita coba di cross ya, di cross saja. Itu yang paling enak, di cross. Wah kalau bapak dengan istri sudah suka main cross gitu, top, itu hebat. Ya, jadi bagaimana si istri memperhatikan keluarga bapak memperhatikan keluarga istri. Nah, itu yang ideal tuh yang kayak gitu. Ya itu dulu Kang Aan, ya break dulu.